Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama channel YouTube saya Almana Nur Aisyah dari SMKN 1 Majalengka. Pada video kali ini saya masih membahas seputar Mikrotik MTCN Preparation, dan kali ini kita akan beranjak pada bab 7, yaitu Internet Gateway. Outline yang akan kita bahas, yang pertama ada pengenalan Internet Gateway, lalu tahapan konfigurasi NAT, konsep konfigurasi WAN, konsep WAN dengan metode DHCP client, konfigurasi WAN dengan metode manual, konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, NAT-Tricks, perapihan konfigurasi, dan yang terakhir adalah ARP. Pada materi pertama kita akan membahas pengenalan Internet Gateway. Jadi, terdapat 3 PC client, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke internet atau ISP. Goalsnya, router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga kumpulan PC client bisa akses internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment, kita bisa akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internet melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Ini adalah contoh gambarnya. Lalu cara prakteknya bagaimana? Nah, cara praktek menambahkan switch yang pertama, tambahkan Cisco, lalu menggunakan image i86b dari Linux. Kemudian name-nya bisa diubah menjadi SW Cisco, lalu ikonnya diganti dengan perangkat switch, dan Ethernet-nya ganti menjadi 2. Kemudian yang terakhir save. Teman-teman, jika ingin praktikum lebih lengkap lagi cara prakteknya, teman-teman bisa membukanya di website ini. Lalu ini cara-caranya. Yang pertama, dari Ether 1, kemudian klik image, lalu klik i86b Linux L2 Adverter Preset, lalu ketik name, lalu ubah username-nya menjadi SW strip Cisco, lalu klik switch, lalu Ethernet-nya kita ubah menjadi 2, dan number of nodes-nya kita ubah menjadi 5. Lalu seperti ini nantinya. Lalu bagaimana cara menambahkan PC ke klien? Yaitu cara yang pertama adalah tambahkan node, klik virtual VC atau PVCS, kemudian number of node to add to merupakan PC yang kita gunakan, mau berapa maksudnya. Lalu klik set, kemudian hubungkan dari switch ke klien. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu nanti akan menjadi seperti ini. Teman-teman bisa melihat di sini untuk contohnya. Lalu ada tahapan konfigurasi Internet Gateway. Yang pertama itu ada konfigurasi WAN, yaitu DHCP client atau ISP memberikan DHCP server. Jadi secara otomatis, yaitu dari IP address, gateway, dan DNS. Bisa juga secara manual. Yang kedua ada konfigurasi LAN, yaitu konfigurasi IP address yang mengarah ke klien atau PC. Lalu bisa juga konfigurasi DHCP server. Yang ketiga ada konfigurasi NAT, yaitu ada chain, out interface, dan action. Untuk melakukan konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik, terdapat beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama bisa melakukan konfigurasi WAN, yaitu Wide Area Network, atau koneksi antara mikrotik ke ISP. DHCP client, ISP yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita. Lalu ada cara konfigurasi LAN, yaitu Local Area Network.
koneksi dari router mikrotik ke kumpulan klien, yaitu konfigurasi IP address dan konfigurasi DHCP server. Yang ketiga ada konfigurasi NAT agar klien bisa internetan, translate IP private to IP public ataupun sebaliknya dari IP public ke IP private. Itu sama saja ada pemilihan chain, pemilihan out interface, dan pemilihan action. Jadi cara-caranya itu ada 3, konfigurasi WAN, LAN, dan NAT. WAN itu ada koneksi antara router mikrotik dengan ISP pada jaringan internet. Konfigurasi WAN itu terdapat berbagai cara metode yang dapat kita lakukan, yaitu metode DHCP client atau DHCP server, dan manual sama saja DHCP server. Lalu ada konsep konfigurasi WAN. Jaringan komputer WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah dalam suatu area yang lebih luas, seperti kota, negara, bahkan benua. WAN memungkinkan komputer-komputer tersebut untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya antar jaringan LAN yang berbeda. Jaringan WAN dapat menggunakan beberapa teknologi transmisi data seperti kabel fiber optik, satelit, dan gelombang radio. Teknologi yang digunakan tergantung pada jarak dan lokasi antara jaringan LAN yang terhubung. Lalu ada konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Untuk konfigurasi WAN terdapat 2 metode yang bisa kita lakukan. Ada yang menggunakan DHCP client dan ada juga yang menggunakan statik ataupun manual. Kita fokuskan dulu konfigurasi WAN dengan cara DHCP client, baik dengan konsep CLI maupun Winbox. Cara prakteknya yaitu yang pertama, nyalakan perangkat mikrotik, lalu dilihat apakah sudah masuk apa belum. Lalu untuk login menggunakannya bebas, username-nya, password-nya 123 ataupun teman-teman bebas, tergantung kemauan kita. Lalu klik enter. Lalu mainkan terminalnya, lalu enter. DHCP ini dilakukan apabila menu ISP yang menyediakan DHCP server jadi yang bertindak secara DHCP server. Sebagai generasi ISP yang bertindak sebagai DHCP client itu adalah mikrotik, sehingga nantinya si mikrotik otomatis mendapatkan IP address dari jaringan internet, yaitu ISP. Lalu kembali lagi ke menu Pinet Lab. Ketik IP DHCP client, print, lalu enter. Nantinya akan muncul IP address dan nantinya kita bisa mengkoneksikan dengan Winbox. Lalu ketik interface print melalui enter. Lalu ketik interface print, lalu enter. Lalu ketik lagi IP DHCP client, add interface, enter 1, lalu ketik disable, no, lalu enter. Ketik lagi IP address print, maka nantinya akan mendapatkan IP address Ether 1. Kalau ingin cek lebih detail, kalian ketik IP DHCP client, print detail, lalu di enter. Jadi itu dia cara konfigurasi client secara CLI. Lalu ada juga cara konfigurasi WAN dengan metode manual, yaitu metode manual pada router Ether 1. Contohnya, statik akan mengkonfigurasi secara manual dengan fitur yang ada di DHCP, IP address, gateway maupun DNS. Jika udah ada konfigurasi DHCP, hapus terlebih dahulu dengan cara remove nomor 0, lalu konfigurasi IP address dengan cara IP address, add dulu IP addressnya 192.168.122.50. Jangan lupa slash-nya dimasukkan /24, lalu interface Ether 1, konfigurasi gateway dengan cara IP root add gateway 192.168.122.1, lalu konfigurasi DNS IP DNS set servers 8.8.88. Lalu ada IP gateway LAN. LAN itu memiliki kepanjangan dari Local Area Network. Jadi nanti mendefinisikan koneksi antara mikrotik dengan klien. Untuk konfigurasi LAN nantinya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada interface yang mengarah ke klien, yaitu Ether 2.
Kemudian kita juga akan melakukan yang namanya konfigurasi DHCP server. Apa yang dimaksud dengan DHCP server di sini? Jadi dengan DHCP server ini, goalsnya yaitu laptop-laptop atau PC-PC yang terhubung ke Mikrotik, kita bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi nanti Mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server. Dan kalau misalkan hubungan antara Mikrotik dan ISP itu, Mikrotik berhubungan sebagai DHCP client yang mendapatkan IP secara otomatis dari ISP. Akan tetapi kalau misalkan hubungan antara Mikrotik dengan klien, nanti Mikrotiknya akan berpindah sebagai server dan dia akan bertugas memberikan IP address pada klien sehingga nantinya klien-klien akan mendapatkan IP address secara otomatis. Lalu ada konfigurasi LAN DHCP server Mikrotik 1 Winbox. Caranya itu buka Winbox lalu login seperti biasa, konfigurasi IP address pada interface Ether 2, lalu buka IP, klik DHCP server lalu ke DHCP stub. Untuk IP gateway NAT, NAT adalah kepanjangan dari Network Address Translation, di mana IP address atau IP address privat yang dimiliki oleh klien ini ketika ingin akses internet akan melewati router. Nah, ketika melewati router akan diterjemahkan dengan NAT sehingga dia bisa akses internet dengan IP public yang dipinjamkan. Di konfigurasi NAT ada firewall NAT atau Winbox, konfigurasi NAT, IP firewall NAT, NAT/RD, IP address connection sharing, SRC NAT, IP address privat. Source dari PC1 akan diubah menjadi IP public. Out interface, akses yang mengarah ke NAT atau ISP menggunakan IP public. Teman-teman bisa melihat contohnya di sini. Lalu ada NATrix, di mana kita bisa melakukan setting hanya di PC1 yang bisa internetan dan sisanya tidak. Nah, itu bisa disetting pada bagian NAT-nya, maupun di PC1 tidak bisa internetan, tetapi di PC lain bisa. Nanti kita akan menyetinya. NATrix itu hanya untuk user tertentu yang bisa akses internet hanya PC tertentu, lalu bisa lakukan definisi IP pada SRC address. Untuk cara konfigurasi NATrix yaitu buka aplikasi Winbox, pastikan kalian sudah terhubung, lalu pergi pada bagian IP, lalu klik firewall, lalu pergi ke bagian NAT, klik NAT kalian yang sudah dikonfigurasi, pastikan IP address di PC1 dapat IP berapa. Dengan ketik show IP, kemudian tuliskan di Winbox, klik apply, lalu OK. Kemudian kita cek divisi yang lainnya supaya tidak saling terhubung ataupun internetan. Caranya yaitu klik PC, ketik show IP, lalu enter, dan ketik ping google.com. Lanjut ke perapihan konfigurasi, yang kita tahu bahwasannya sebelumnya telah melakukan beberapa trik juga pada firewall NAT sehingga di PC1 tidak bisa internetan dan sisanya bisa kita rapihkan. Jadi kita kembali pada settingan, biasanya jadinya semua PC bisa saling internetan. Yang pertama kita bisa pergi ke menu Winbox, cari yang namanya IP, klik firewall, lalu klik NAT. NAT pnetlab kita klik 2 kali. Untuk kotak src.address kita hilangkan, kemudian panahnya kita pencet, lalu apply, lalu klik OK. Jadi untuk siapa saja bisa akses internet. Dan untuk saat ini kita kan tahu bahwa asalnya IP address yang ada di PC ini berantakan. Misal di PC 1254, kemudian di PC 5252, kan itu dinilainya atau dilihatnya tidak enak. Jadi cara untuk merapikannya yaitu matikan PC satu persatu, nyalakan terlebih dahulu PC satunya, kemudian klik reconnect, ketik show IP dan ketik IP DHCP. Untuk contoh-contohnya, jadi akan muncul tampilan seperti ini, disconnect dan seperti ini. Kemudian kita coba buka di PC kedua, nyalakan terlebih dahulu, coba buka PC kedua, ketik show IP, kemudian kita request IP DHCP dengan ketik IP DHCP. Selanjutnya ada ARP. Apa sih ARP itu? ARP kepanjangan dari Address Resolution Protocol, digunakan untuk mapping IP address pada layer 3 dengan MAC address di layer 2 untuk menghubungkan kedua device. Informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja secara dinamik atau otomatis.
semua interface memancarkan ARP atau enable. Dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau static ARP. Jadi kalau kita coba implementasikan dalam Pinet Lab, jadi kalau misalnya di sini cara kerja ARP yaitu pada PC 3 ingin melakukan koneksi di internet, maka nanti ARP-nya akan tercatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat di ARP table, di mana ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masuk melalui Ether 2 ataupun keluar melalui dari Ether 1. Jadi ternyata ARP dicatat ketika ada suatu paket masuk ke router ataupun keluar dari router. Nah, kita akan coba ping dari PC 5 ini. Caranya klik PC 5 lalu ketik show IP, ketik ping 8.8.88. Nantinya IP address dan MAC addressnya di PC 5 akan dicatat di ARP table yang ada di router MikroTik kita. Begitu juga dengan PC yang lain, caranya sama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.